Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Hiditya. Saya dari Prodi MPI. NIM saya 2024 011 3024. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa sih yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen itu adalah proses dasar yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan untuk mencapai tujuan manajer secara efisien dan efektif. Nah, baiklah, ini adalah penjelasan fungsi manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan, merumuskan strategi untuk mencapainya, dan menyusun rencana tindakan. Seperti tindakan untuk misalkan ada suatu produk, untuk ini bagaimana, itu bagaimana, itu bagaimana, itu kan masih rencana, itu yang dinamakan perencanaan. Yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah menyusun struktur organisasi, menetapkan tugas, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang dimaksudnya itu adalah menyusun organisasi supaya agar lancarnya berjalannya organisasi itu tadi. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah pengarahan atau leading dan directing. Pengarahan itu adalah mengarahkan, memotivasi, dan memimpin anggota tim agar bekerja menuju tujuan organisasi. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian ini yang terakhir. Pengendalian itu adalah controlling. Jadi pengendalian itu memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan hasil yang bagus dengan rencana serta melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Oke, itu yang keempat, yang terakhir. Jadi contoh, saya akan memberikan contoh di dunia nyata fungsi manajemen itu seperti perencanaan tadi. Yang pertama itu bisa jadi seperti perusahaan teknologi merencanakan peluncuran produk baru dengan menetapkan target pasar dan strategi pemasaran. Itu contoh di dunia nyata. Yang kedua tadi ada pengorganisasian. Jadi contoh di dunia nyata pengorganisasian itu adalah manajer membagi tugas kepada tim desain, tim pemasaran, dan tim produksi untuk memastikan peluncuran produk berjalan dengan lancar. Itu yang kedua tadi, itu contoh yang di dunia nyata. Dan yang ketiga itu adalah pengarahan. Jadi contohnya kalau di dunia nyata itu manajer memotivasi karyawan seperti memberi semangat atau meluruskan jika ada yang salah gitu. Jadi memotivasi karyawan dengan memberikan bonus berdasarkan pencapaian kerja. Itu yang ketiga, contoh di dunia nyata. Dan yang keempat itu adalah pengendalian. Jadi di dunia nyata itu adalah tim manajemen mengevaluasi hasil penjualan produk. Jadi tim manajemen itu mengevaluasi hasil penjualan produk dan membandingkannya dengan target. Maksudnya itu dia dievaluasi lagi hasil produknya tadi dan dibandingkannya dengan target yang dia dapat. Lalu membuat penyesuaian strategi pemasaran jika perlu, tapi itu yang itu tadi ya. Jadi ini intinya fungsi-fungsi ini saling berkaitan, guys. Saling berkaitan dan berperan penting dalam membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif. Baiklah, itu mungkin hanya itu penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna untuk kalian walaupun dikit demi sedikit. Saya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas atau yang bikin sakit hati. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tio Hiditya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.